Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Langsung saja, saya Muhammad Niam Ali ingin menerangkan tentang yang pertama, globalisasi. Globalisasi sendiri berasal dari kata global yang artinya meliputi seluruh dunia atau secara keseluruhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Sedangkan menurut buku Terambil dan Cerdas Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 6 karya Sainus Fatah dan kawan-kawan, globalisasi adalah suatu proses yang menyempatkan masyarakat dunia dapat menjangkau suatu dengan lain atau saling terhubungkan dalam semua aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, budaya, teknologi, maupun lingkungan. Dengan adanya globalisasi, dunia yang begitu luas dan jarak antar negara yang jauh tidak lagi menjadi penghalang untuk saling berhubungan. Proses globalisasi sendiri didukung oleh kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi. Dengan adanya kemajuan tersebut, hubungan antar manusia menjadi lebih mudah. Ciri-ciri globalisasi. Menurut buku Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 6 karya Arif Julianto dan kawan-kawan, terdapat beberapa terjadinya tanda-tanda globalisasi. Yang pertama, batas antar negara semakin menipis. Di dunia ini terdapat lebih dari 200 negara. Tiap-tiap negara memiliki wilayah dan batas negara tertentu. Oleh karena pengaruh globalisasi, batas wilayah antar negara menjadi hal yang tidak penting lagi. Yang kedua, informasi mudah menyebar. Proses globalisasi memungkinkan penyebaran informasi menjadi lebih mudah dan cepat. Berbagai peristiwa sekecil apapun sekarang dapat diterima di semua tempat dan semua orang. Yang ketiga, kegiatan perdagangan semakin luas. Kegiatan perdagangan terus berkembang dan dipengaruhi globalisasi di bidang ekonomi. Kegiatan ekonomi dan perdagangan di dunia semakin terbuka, melintasi batas-batas wilayah sebuah negara. Dampak globalisasi. Begitu pula bermata dua, globalisasi juga membawa dampak positif dan negatif dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu, dalam menerima globalisasi ada baiknya kita bersikap bijaksana, waspada, antisipatif, dan selektif. Berikut dampak positif dan negatif dari globalisasi. Dampak positif. Yang pertama, masyarakat semakin maju. Globalisasi menyebabkan masyarakat dengan mudah menerima berbagai teknologi baru dari negara lain. Perkembangan teknologi semakin meluas hingga ke seluruh dunia. Yang kedua, semangat kerja meningkat. Salah satu akibat dari globalisasi adalah persaingan yang semakin cepat. Kita harus berjuang untuk sejajar dengan negara maju. Kita harus berjuang agar masyarakat tetap bertahan pada era global. Persaingan tersebut dihadapi dengan semangat untuk belajar.
Yang ketiga, ruang sosial makin terbuka. Berikut kemajuan teknologi, manusia dapat berkomunikasi dengan mudah dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Kamu dapat membuka luas pengalamanmu di seluruh penjuru dunia. Yang keempat, pertukaran budaya. Globalisasi menyebabkan budaya asing masuk dalam budaya suatu negara dengan mudah. Dengan begitu, budaya suatu negara dapat terserap dengan mudah di negara lain. Yang kelima, pusat pasar semakin luas. Globalisasi ekonomi menyebabkan hasil produksi dalam negeri dapat dijual di luar negeri. Setiap negara dapat memperoleh pasar yang jauh lebih luas. Akan tetapi ada syaratnya, yaitu produk tersebut harus mempunyai daya saingan tinggi. Dampak negatif globalisasi. Yang pertama, membanjirnya produk luar negeri. Dalam globalisasi, kamu akan dikedepankan pada berbagai produk luar negeri, mulai dari berbagai barang elektronik, mebel, dan motor adalah produk milik perusahaan di luar negeri. Yang kedua, ketergantungan terhadap negara maju. Negara berkembang termasuk Indonesia biasanya belum siap menghadapi globalisasi. Yang ketiga, lapangan kerja semakin sempit. Globalisasi menyebabkan banyak tenaga kerja asing dengan mudah masuk ke dalam negeri. Mereka datang sebagai tenaga ahli yang menguasai berbagai bidang kehidupan. Yang keempat, kerusakan lingkungan hidup. Tuntutan kemajuan menjerumuskan negara melakukan berbagai cara. Salah satu dengan usaha mengekspor sumber dengan tanpa perlu mempertimbangkan kerusakan lingkungan di lingkungan sekitarnya. Yang kelima, nilai sosial semakin hilang. Masyarakat banyak masuknya budaya barat dan semakin sibuknya setiap orang mengajar kemakmuran menyebabkan nilai-nilai sosial semakin mudah syaratnya mementingkan diri sendiri. Yang kedua, gender. Gender adalah serangkaian karakteristik yang terkait kepada dan membedakan maskulinitas dan femininitas. Karakteristik tersebut dapat mencakup jenis kelamin, hal yang ditentukan berdasarkan jenis kelamin atau identitas gender. Yang ketiga, HAM atau hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang mengantarkan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seseorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Yang keempat, demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta, baik secara langsung ataupun melalui perwakilan, dalam perumusan pengembangan dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya
praktek kebebasan politik secara bebas dan setara. 5. Pluralisme beragama. Pluralisme beragama adalah sebuah konsep yang mempunyai makna yang luas berkaitan dengan penerimaan terhadap ajaran agama yang berbeda dan dipertunjukkan dalam cara yang berbeda pula. 6. Moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara pandang dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan baik ekstrem atau pemahaman agama yang sangat kaku maupun ekstrem kiri atau pemahaman agama yang sangat liberal. Istilah moderasi beragama memang baru digaungkan di Indonesia. Namun ide dan semangat moderasi beragama sudah tumbuh dan tertanam sejak lama dalam kehidupan masyarakat di Indonesia sampai saat ini. 7. Sumber-sumber ajaran Islam. Sumber Al-Quran adalah sumber hukum pertama atau sumber ajaran Islam, umat Islam yang berisi tentang akidah, ibadah, peringatan, kisah lusuh yang dijadikan dan pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad SAW. Sunnah atau hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. 8. Oksidentalisme dan Orientalisme. Oksidentalisme adalah sebuah disiplin ilmu yang membahas tentang dunia barat. Dalam konteks barat menjadi objek sedangkan timur adalah subjeknya. Tidak seperti kajian tentang timur yang marak dilakukan. Kegiatan orang barat masih tidak populer di lingkungan masyarakat umum ataupun kadang akademis sekalipun. Orientalisme adalah istilah yang merujuk pada peniruan atau penggambaran unsur-unsur budaya timur di barat oleh para penulis, oleh sainer dan seniman sejak abad ke-19. Orientalisme telah menjadi istilah tradisional untuk para ahli dalam bidang studi orientalisme. Yang kesembilan yaitu kebudayaan asli bangsa Indonesia dan Islam Nusantara. Kebudayaan asli bangsa Indonesia memiliki banyak beraneka ragam kebudayaan, yaitu kebudayaan estetik dan kebudayaan asing. Sedangkan kebudayaan normal Indonesia sejak Sumpah Pemuda akan sejak Indonesia merdeka, sehingga kebudayaan yang ada sangat perlu dilestarikan dan dikembangkan oleh generasi muda saat ini agar kebudayaan yang ada di Indonesia selalu terlihat dan dipandang oleh negara lain bahwa betapa banyaknya kesenian budaya yang telah dilestarikan dan dibudayakan oleh bangsa kita. Yang
Islam Nusantara. Islam Nusantara merupakan model pemikiran pemecahan dan pengemalan ajaran-ajaran Islam yang dikemas melalui pertimbangan budaya atau tradisi yang berkembang di wilayah Asia Tenggara. Tetapi kajian ini dibatasi pada Indonesia sehingga mencerminkan identitas Islam yang bernuansa metodologis. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila banyak kesalahannya ya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.